Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nih, kami mahasiswa dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 mahasiswa. Yang pertama ada saya, Atis Mazuni. Yang kedua ada Anin Siamita. Dan yang ketiga ada Ahmad Sultan. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sekilas tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Istilah Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs diresmikan pertama kali dalam sidang umum PBB pada 25 September 2015 di Amerika Serikat. Dalam uraiannya, SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan berbagai fokus pengembangan yang bagi negara-negara di seluruh dunia. Untuk negara maju, SDGs difokuskan untuk menekan ketimpangan serta konsumsi dan produksi yang berlebihan. Sedangkan untuk negara berkembang, SDGs difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, serta sanitasi dan ketersediaan air minum. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terlihat dari berbagai upaya dalam mengintegrasikan agenda global tersebut dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satu strategi utama yang dilakukan untuk menyelaraskan target SDGs ialah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM, yang mana dirancang dan dijalankan oleh Kementerian Perencanaan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. RPJM menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang memuat berbagai aspek prioritas yang sejalan dengan tujuan SDGs. Selanjutnya, 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung bagi semua usia. Yang keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan bagi belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan juga anak perempuan. Yang keenam, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang ketujuh, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Yang kedelapan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak. Yang kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan di dalam dan juga antar negara. Yang ke-11, membangun kota dan juga pemukiman yang inklusif
aman, tangguh, dan juga berkelanjutan. Yang ke-12, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan juga dampaknya. Yang ke-14, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan juga maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15, melindungi, memulihkan, dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16, mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun intuisi-intuisi yang efektif, akuntabel, dan juga inklusif di semua level. Yang ke-17, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Peluang bisnis ramah lingkungan. Dalam SDGs, tujuan lingkungan tidak semata-mata berfokus pada capaian fisik, tetapi juga mencakupi dimensi sosial dan ekonomi secara terpadu. Dari 17 tujuan yang ditetapkan, aspek lingkungan tercermin dari beberapa poin utama, yakni tujuan ke-6, air bersih dan sanitasi, ke-7, energi bersih dan terjangkau, ke-11, kota dan pemukiman berkelanjutan, 13, penenangan perubahan iklim, 14 ekosistem laut, dan 15 ekosistem daratan. Keenam tujuan tersebut menjadi fondasi transformasi pembangunan yang menanamkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya keberlanjutan jangka panjang. Manfaat implementasi SDGs dalam berwirausaha. Yang pertama, mengidentifikasikan peluang bisnis masa depan. Yang kedua, meningkatkan nilai keberlanjutan perusahaan. Yang ketiga, memperkuat hubungan stakeholder serta beradaptasi untuk meningkatkan arah perkembangan kebijakan masa depan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan menstabilkan ekonomi masyarakat pasar. Deretan perusahaan sukses dalam komitmen SDGs. Yang pertama yakni Aqua. Aqua telah aktif mendukung SDGs, khususnya poin ke-6, mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, salah satunya adalah pelaksanaan program air bersih di area pemukiman yang merupakan daerah aliran sungai, tempat perusahaan beroperasi, serta daerah yang memiliki tingkat akses air bersih dan sanitasi yang rendah di Indonesia. Yang kedua yakni Starbucks Cafe. Sebagai green company, Starbucks mengambil peran dalam mendorong SDGs dalam CSR yang diintegrasikan dengan strategi marketing, recycling, energi, water, green handling, dan climate change. Misalnya dalam recycling dan packaging, Westus Starbucks melakukan beberapa langkah nyata dalam pengumpulan sampah di setiap cabang. Pengembangan solusi cangkir yang dapat didaur ulang dan meningkatkan penggunaan reusable cup atau tumbler yang dapat digunakan kembali oleh pelanggan. Yang ketiga yakni Uniqlo. Uniqlo memiliki 3 pilar sustainability, diantaranya adalah people, planet, dan continuity. Terkait dengan people, Uniqlo memperkerjakan ribuan orang di seluruh dunia untuk mengembangkan lingkungan kerja yang beragam dan memberikan peluang bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Menariknya, Uniqlo juga memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Per Desember 2021 terdapat 13 staf penyandang disabilitas. Selanjutnya adalah studi kasus pembatasan kantong plastik di Kabupaten Nganjuk. Sebagai wilayah dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan yang meningkat,
khususnya di kawasan kota dan pasar tradisional, Kabupaten Nganjuk menghadapi peningkatan volume sampah plastik dari sektor retail dan rumah tangga. Kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang utama timbul masalah karena sifatnya yang ringan, sulit terurai, dan sering tidak terkelola dengan baik. Adapun kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi pembatasan kantong plastik antara lain himbauan kepada toko dan minimarket untuk tidak menyediakan kantong plastik gratis. Kemudian edukasi kepada masyarakat agar membawa tas belanja, tas kain atau tas daur ulang. Kemudian sosialisasi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan masyarakat, kampanye pengurangan plastik pada peringatan Hari Lingkungan. Studi kasus pembatasan kantong plastik di Kabupaten Nganjuk ini merupakan kebijakan yang sesuai dengan SDG nomor 11, yaitu Kota dan Pemukiman Berkelanjutan, SDG 12, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, kemudian SDG 13, Penanganan Perubahan Iklim, SDG 14, Ekosistem Laut melalui pengurangan potensi sampah plastik yang mengalir ke sungai dan laut. Beberapa toko menyediakan alternatif ramah lingkungan seperti tas kain berbayar, kemudian kardus bekas sebagai wadah belanja, tas belanja lipat yang dapat digunakan berulang kali. Jadi kalau di Kabupaten Nganjuk sekarang minimarket, retail itu sudah tidak pakai kantong plastik. Sekarang sudah pakai tas kain. Kalau jadi yang belanja itu sudah bawa sendiri dari rumah karena sudah terbiasa. Kalau nanti di swalayannya di minimarketnya nanti tidak akan ada tas plastik. Kalau nggak gitu sudah tidak bawa tas kain. Kalau ingin hemat lagi itu disediakan kardus. Jadi setelah belanja nanti dikemas kardus, tidak tas plastik, dikemas kardus, kardus itu tersebutlah yang dibawa pulang ke rumah. Jadi itulah bisa menjadi alternatif mengurangi sampah plastik dan itu sudah dibiasakan di Kabupaten. Kemudian integrasi nilai-nilai kewirausahaan dalam perspektif ekonomi syariah. Integrasi nilai kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, profit oriented, tetapi juga mengedepankan nilai keberkahan, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran dan amanah, keadilan dan keseimbangan, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan. Dan kesimpulannya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau United Nations Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disepakati pada tahun 2015 sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia secara berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs mencakup 17 tujuan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola dengan prinsip no one left behind. Di Indonesia, implementasi SDGs telah diintegrasikan ke dalam Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda pembangunan global. Studi kasus pembatasan kantong plastik di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa implementasi prinsip keberlanjutan dapat dimulai dari kebijakan lokal yang berbasis perubahan perilaku masyarakat. Upaya ini berkontribusi pada pengurangan sampah plastik dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dalam perspektif ekonomi syariah, kewirausahaan yang berlandaskan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan sangat selaras dengan tujuan SDGs ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, wirausaha tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga menciptakan keberkahan serta kemasyarakatan bagi
masyarakat